밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sintia Dewi dari kelas 6 GPGMI dengan NIM 2042102010 Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di video kali ini saya akan membuat tugas UTS dengan mata kuliah evaluasi pendidikan dengan dosen pengampu yakni Ibu Susi Francisca MPD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pendidikan menurut para ahli. Yang kedua ada pengertian asesmen, yang ketiga ada jenis-jenis asesmen, dan yang terakhir yakni cara menyusun atau langkah-langkah menyusun asesmen. Yang pertama ada evaluasi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Hub Taylor. Dia menjelaskan bahwa evaluasi pendidikan merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Nah, jika belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya. Yang kedua ada menurut Sutjijono. Dia menjelaskan bahwa evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Yang ketiga ada menurut Edwin Wan dan Gerald Brown menjelaskan evaluation refer to the art process to determining the value of something, yang artinya evaluasi adalah tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala yang hubungannya dengan dunia pendidikan. Nah, dari penjelasan dari ketiga para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan merupakan proses untuk mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai, juga berguna untuk membuat keputusan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada asesmen. Nah, asesmen merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data yang dilakukan secara sistematik dan simetris. Nah, proses asesmen harus melalui pengumpulan data atau informasi yang valid dan reliable tentang kegiatan dan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan alat pengumpulan tertentu. Alat ini bertujuan untuk mengkomunikasikan dan menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu hingga informasi yang didapat bermakna. Jenis-jenis asesmen ada 3. Yang pertama ada asesmen kognitif, yang kedua ada asesmen afektif, dan yang ketiga ada asesmen psikomotorik. Yang pertama ada asesmen kognitif. Ahmad Susanto menyatakan bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan sesuatu kejadian atau peristiwa. Yang kedua ada menurut Lev Vygotsky menyatakan kognitif adalah hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungan sosial dan budaya mereka. Yang ketiga ada menurut John Frafel menyatakan penilaian kognitif adalah proses untuk mengevaluasi dan memahami kemampuan seseorang dalam hal metakognisi, yaitu kemampuan untuk memonitoring, mengatur, dan mengevaluasi proses berpikir dan pembelajaran mereka sendiri. Ada langkah-langkah menyusun penilaian kognitif. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menguraikan materi. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi. Yang keempat, memilih bentuk tes. Yang kelima, menentukan panjang tes. Yang keenam, menuliskan soal uji coba. Yang ketujuh, menelaah soal coba tes. Yang kedelapan, menelaah
melakukan uji coba tes. Yang kelima, menganalisis butir soal. Yang ke-10, memperbaiki tes. Dan yang ke-11, merakit soal tes. Adapun contoh penilaian kognitif mata pelajaran bahasa Indonesia materi pantun dengan contoh soal. Pantun memiliki baris berjumlah A3, B4, C5, D6. Adapun indikator kompetensi dari contoh soal tersebut yakni mengidentifikasi ciri-ciri pantun. Dengan indikator soal disediakan contoh soal ciri-ciri pantun. Peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri pantun dengan level kognitif C1. Selanjutnya ada penilaian afektif. Nah, menurut Syamsu Yusuf, afektif adalah tingkah laku yang mengandung penghayatan suatu emosi atau peristiwa. Menurut Kartini Kartono, afektif mencakup emosi, suasana hati, dan perasaan yang kuat, keadaan perasaan dengan menyertai suasana hati. Dan dalam hal ini, afektif dimaksudkan untuk membangkitkan emosi siswa agar ikut berperan aktif dalam pembelajaran. Adapun langkah-langkah menyusun penilaian afektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan spesifikasi instrumen. Yang kedua, menuliskan instrumen. Yang ketiga, menentukan skala pengukuran. Yang keempat, menentukan sistem penskoran. Yang kelima, menelaah instrumen. Yang keenam, melakukan uji coba. Yang ketujuh, menganalisis instrumen. Yang kedelapan, merakit instrumen. Kesembilan, melaksanakan pengukuran. Dan 10, menafsirkan hasil pengukuran. Selanjutnya ada contoh format penilaian afektif atau penilaian sikap dengan kriteria percaya diri, teliti, dan tanggung jawab. Dengan skor 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 perlu pendampingan. Yang pertama ada percaya diri dengan skor 4 sangat baik, yakni berani tampil di depan kelas tanpa ragu-ragu. Dengan skor 3, berani tampil di depan kelas dengan ragu-ragu. Dengan skor 2, berani tampil di depan kelas dengan didampingi guru. Dengan skor 1, belum berani tampil di depan kelas. Yang kedua ada kriteria teliti dengan skor 4, selalu mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku. Skor 3, sebagian besar dikerjakan sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku. Skor 2, sebagian kecil dikerjakan sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku. Skor 1, belum dapat mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku. Selanjutnya ada kriteria tanggung jawab dengan skor 4, selalu mengerjakan tugas saat berdiskusi maupun permainan dengan baik atau maksimal. Skor 3, mengerjakan tugas saat diskusi maupun permainan dengan baik tetapi kurang maksimal. Dengan skor 2, mengerjakan tugas saat diskusi maupun permainan namun kurang baik dan maksimal. Dan skor 1, tidak bertanggung jawab terhadap semua tugas yang diberikan. Yang ketiga ada asesmen psikomotorik. Nah, menurut SIPSPO, psikomotorik adalah hasil belajar yang akan tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan individu dalam melakukan sesuatu yang bersifat nyata. Selanjutnya menurut Anwar, psikomotorik adalah sebuah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan yang dimiliki seseorang. Adapun langkah-langkah dalam menyusun penilaian psikomotorik yakni yang pertama menentukan tujuan penilaian, yang kedua identifikasi keterampilan yang diinginkan, yang ketiga pilih jenis instrumen penilaian, yang keempat susun pedoman penilaian, yang kelima validasi instrumen penilaian, yang keenam revisi instrumen penilaian, yang ketujuh gunakan instrumen penilaian. Selanjutnya ada penilaian psikomotorik dengan kriteria penilaian ada kolaborasi dengan teman, ya. Yang kedua ada pengerjaan LKPD, yang ketiga ada mengkreasikan poster. Dengan skor sangat baik 4, baik 3, cukup 2, perlu bimbingan 1. Adapun kriteria penilaian kolaborasi dengan teman, skor 4, semua anggota kelompok dapat bekerja sama dengan baik. Skor 3, 3 peserta didik dapat bekerja sama menyelesaikan
tugas. Skor 2, dua peserta didik dapat bekerja sama menyelesaikan tugas. Skor 1, semua peserta didik tidak dapat bekerja sama. Kriteria penilaian pengerjaan FKPD. Skor 4, semua soal dapat dikerjakan sendiri tanpa bertanya pada teman maupun guru. Skor 3, semua soal dikerjakan sendiri namun hanya sedikit bertanya kepada guru. Skor 2, semua soal dikerjakan sendiri namun masih ada kegiatan menyontek jawaban dari teman. Skor 1, semua soal dikerjakan dengan mencontoh semua pekerjaan teman. Yang ketiga, ada kriteria penilaian mengkreasikan poster. Skor 4, peserta didik menemukan ide yang kreatif dalam mengkreasikan poster tanpa bimbingan guru. Skor 3, peserta didik menemukan ide yang kreatif dalam mengerjakan poster dengan bantuan teman. Skor 2, peserta didik menemukan ide kreatif dalam menghasilkan poster dengan bimbingan guru dan bantuan teman. Skor 1, peserta didik tidak bisa menemukan ide kreatif dalam mengkreasikan poster sehingga memerlukan bimbingan guru dan teman sejawat.